Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semua? Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang akuntansi perpajakan untuk kas dan setara kas. Kemarin kita baru sampai pada rekonsiliasi bank ya. Nah, jadi kita mengulang kembali untuk materi pengantar akuntansi 2 supaya kalian paham untuk kas dan setara kas dan pengendaliannya. Pengendalian kas dan setara kas. Nah, ini sekarang kan kemarin kita sudah belajar tuh format rekonsiliasi kas. Dan ada contoh soal. Nah, kita membahas dari soal yang pertama. Yang pertama itu kan kita harus menyesuaikan dulu saldo kas menurut laporan bank dan menurut laporan perusahaan. Oke, sekarang kita lihat di soalnya bahwa saldo kas menurut laporan bank itu sebesar 5.787.000, sedangkan saldo kas menurut perusahaan adalah sebesar 6.080.000. Lalu, soal yang kedua, pembayaran kepada utang pada PT Salma sebesar 3.650.000 dengan menyerahkan cek nomor AGH 052 oleh perusahaan dibukukan oleh bank yang bersangkutan sebesar 6.350.000. Setelah dihitung, ini kan terjadinya kesalahan. Nah, untuk kesalahan yang pertama itu kesalahan dari perusahaan dari pencatatannya, selisih dari 6.350.000 dikurangi dengan 3.650.000 yaitu 2.700.000. Maka kita lihat di sini, perhatikan maka kesalahan perusahaan yang di B ini adalah 2.700.000 menjadi penambahan bagi saldo kas perusahaan. 2.700.000. Kemudian yang kedua, yang C maksudnya, setoran uang ke bank sebesar 2.930.000 baru dibukukan oleh bank yang bersangkutan 2 Januari 2013. Maka akan menjadi ditambah pada setoran perusahaan yang belum dicatat oleh bank 2.930.000. Kemudian rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan sebesar 1.850.000 dan bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 50.000. Maka kita lihat di sini menjadi piut ditambah pada piutang yang ditagih pada bank sebesar 1.850.000 dan biaya penagihan bank sebesar 50.000 rupiah. Kemudian kita lanjut soal berikutnya, cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tapi belum diuangkan oleh pemegangnya sampai tanggal 31 Desember adalah 2.070.000. Sebesar 2.070.000, maka menjadi pengurang bagi saldo laporan bank yaitu 2.030.000. Di sini kita buat jadi kurangi cek yang beredar 2.070.000 rupiah. Kemudian kita lihat nomor selanjutnya yaitu nomor 6, bunga atau jasa giro yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 42.000 yang belum dibukukan oleh perusahaan. Maka akan menjadi penambah jasa dan giro sebesar 42.000 rupiah. Kemudian masuk ke nomor selanjutnya nomor 7, adanya bank memberikan nota debit kepada perusahaan atas tolakan setoran yang berupa cek pelunasan utangnya sebesar 850.000. Artinya merupakan cek yang tidak cukup dana 850.000. Kemudian biaya administrasi bank sebesar 25.000 menjadi biaya jasa bank yang dikurang. Jadi pengurang bagi saldo kas perusahaan sebesar 25.000. Kemudian adanya yang terakhir adalah setoran perusahaan cek sebesar 1.550.000 ternyata dalam rekening koran dicatat di debit seolah-olah penarikan uang oleh perusahaan 1.550.000. Maka menjadikan kesalahan bank sebesar 3.100.000. Artinya seperti ini. Karena sebelumnya kan kita harus mengurangi ditambahkan dulu ya setorannya itu karena sebelumnya kan jadi pengurang, maka menjadi penambah ya kan. Sebelumnya kan 1.550.000 itu kan menjadi dicatat oleh sebelah debit sebagai penarikan uang perusahaan. Maka karena kita harus menormalkan kembali kan menjadi penambah 1.550. Kemudian ditambahkan lagi 1.550 yang sebenarnya setoran oleh perusahaan. Nah, menjadi 3.100.000, 1.550 yang sebelumnya kita koreksi ditambahkan 1.550 menjadi setoran, menjadi kesalahan bank sebesar 3.100.000 rupiah.
maka sudah balance ya. Untuk saldo yang disesuaikan sebesar Rp9.747.000. Kita masuk kepada akuntansi pajak. Nah, untuk perlakuan akuntansi kas dan setara kas tidak diatur tersendiri dalam Undang-Undang Perpajakan, sehingga mengikuti akuntansi komersial. Ketentuan tentang pajak penghasilan bersifat final dituangkan dalam PP nomor 46 tahun 2013 dan PMK nomor 107 garing PMK 011 garing 2013 dan surat edaran Dirjen Pajak nomor SE 42 garing PJ garing 2013. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final diatur pada pasal 4 ayat 2 yang meliputi pertama, penghasilan bunga deposito atau tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto SBI dan jasa giro. Kemudian, transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri, bunga atau diskonto obligasi dan surat berharga negara, hadiah undian, persewaan tanah dan bangunan, jasa konstruksi, wajib pajak usaha yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi, dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak pribadi dalam negeri. Kemudian, berdasarkan PP nomor 131 tahun 2000, Junto KMK 51 KMK 04 2001 tentang penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito atau tabungan ditempatkan pada bank yang didirikan dalam negeri maupun luar negeri melalui cabang di Indonesia termasuk jasa giro serta diskonto SBI kecuali WP pribadi dan seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto yang tidak melebihi PTKP dikenai PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto. Ini adalah peraturan perpajakannya. Nah, ini berupa penjelasannya. Oke, tarif dan dasar pengenaan PPh atas pendapatan bunga deposito serta diskonto SBI adalah jika wajib pajak dalam negeri atau BUT, maka tarifnya 20%. DPP-nya adalah jumlah bruto dari bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Kemudian, wajib pajak luar negeri selain BUT, maka tarifnya adalah 20% atau disesuaikan dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran dari pajak berganda. Maka DPP-nya adalah jumlah bruto bunga deposito tabungan serta diskonto SBI. Kemudian lanjut, untuk tarif dan dasar pengenaan PPh, transaksi saham dan sekuritas lainnya, semua transaksi penjualan tarifnya adalah 0,1%. DPP-nya adalah jumlah bruto dari nilai transaksi penjualan. Ini merupakan peraturan-peraturan di dalam perpajakan. Oke. Kemudian, transaksi pemilik saham pendiri 0,1% dan tambahan 0,5%. DPP-nya adalah jumlah bruto nilai transaksi penjualan kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal ventura atas penyertaan modal serta kepada perusahaan pasangan usahanya. Nah, sini adalah tarif dan DPP atas bunga obligasi. Nah, ini ada ya. Oke, yang pertama untuk bunga obligasi. Pertama, jenis bunga atau diskonto bunga obligasi dengan kupon. Wajib pajaknya adalah dalam negeri dan luar negeri. Kemudian tarifnya adalah untuk WP dalam negeri dan BUT 15%. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri selain BUT 20%. Nah, ya, sesuai dengan tarif persetujuan penghindaran pajak berganda. DPP-nya adalah jumlah bruto bunga serta disesuaikan dengan masa kepemilikan obligasi. Yang kedua, diskonto obligasi dengan kupon. Nah, tadi kan dengan bunga obligasi dengan kupon, sekarang diskonto obligasi dengan kupon. Di KWP dalam negeri dan BUT 15%. DPP-nya adalah selisih dari harga jual atau nominal di atas. Harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Nah, untuk wajib pajak luar negeri 20% atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda. Untuk diskonto obligasi tanpa bunga. Nah, selanjutnya tadi kan sudah yang tadi kan untuk diskonto obligasi dengan kupon. Sekarang diskonto obligasi tanpa bunga. Maka untuk wajib pajak dalam negeri dengan BUT 15% tarifnya
untuk DPP-nya adalah selisih dari harga jual atau nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Pasti kalian bingung, Ibu ini apa peraturan dan DPP wajib pajak? Nanti kita mengerti dan paham jika sudah membahas soal ini adalah peraturan untuk perpajakannya. Kemudian untuk wajib pajak luar negeri selain BUT maka 20% atau sesuaikan dengan tarif persetujuan penghindaran pajak berganda. DPP-nya adalah selisih lebih dari harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk dari bunga berjalan. Untuk bunga dan diskonto obligasi, wajib pajak reksadana yang terdaftar dari Bapepam dan lembaga keuangan. Wajib pajaknya ini tarif pajaknya 5% untuk wajib pajak reksadana yang terdaftar oleh Bapepam ya. 5% tahun 2014 sampai 2020. DPP-nya adalah selisih lebih dari harga jual atau nominal. Kemudian untuk lembaga keuangan, wajib pajak reksadana yang terdaftar dari lembaga keuangan atau 10% sama ya. Ini kan wajib pajak reksadana BPPAM dan lembaga keuangan itu 10% jika tahun 2021 dan seterusnya. Jadi 5% 2014 sampai 2020, 10% sampai 2021. Selisih dari harga jual atau nominal. Kemudian lanjut, untuk pemotongan PPh bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI tidak dilakukan pada bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlahnya tidak melebihi 7.500.000. Kemudian bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank didirikan di Indonesia dan cabang di luar negeri Indonesia. Kemudian nomor 2, bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima dan diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dana tersebut diperoleh oleh sumber pendapatan yang dimaksud oleh pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 Tahun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dan nomor 4, bunga tabungan pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kafling siap bangun, untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, dan rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Nah, ini adalah pemotongan bunga deposito dan tabungan SBI yang tidak dilakukan. Nah, jadi ini tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Oke. Kemudian contoh perhitungan. Nah, ini udah sampai kepada contoh perhitungan. Pada tanggal 2 Juni 2019, PT Mandiri mendapatkan bunga tabungan dalam tahapan sebesar 5 juta. Atas pendapatan tersebut, PPh final dikenakan sebesar 1.800.000 oleh bank yang memberikan penghasilan. Untuk metode bruto, kita lihat di sini metode bruto atau gross bruto. Pada tanggal 2 Juni kita catat banknya itu sebesar 3.200.000 dari bunga dikurangi dengan potongan dari PPh-nya itu. Jadi banknya itu 3.200.000, kemudian PPh-nya 1.800.000 yang di debit, maka yang dikredit adalah 5 juta. Ini untuk metode gross bruto. Kemudian yang kedua, metode neto atau gross method. Nah, ini kita lihat di sini bahwa perhitungannya akan berbeda. Nah, oke, gross method ini. Oke, tanggal 2 Juni maka langsung saja dia kalau neto, maka langsung saja banknya itu di debitnya 3.200.000, pendapatan bunganya 3.200.000. Beda dengan bruto ya. Kalau dengan neto ini PPh final diperlakukan sebagai beban dan termasuk dalam beban operasional, beban umum dan beban administrasi. Oke. Nah, jadi untuk di sini kita lanjut lagi ya. Oke, lanjut untuk penting ya. Pada dasarnya pelaporan atas pendapatan bunga secara fiskal disajikan pada jumlah neto pendapatan bunga yang diterima, yaitu sebesar pendapatan bunga dikurangi dengan PPh final. Hal tersebut sesuai dengan petunjuk SPT tahunan PPh badan.
Untuk jasa giro dan bunga deposito perlakuan akuntansi perpajakan sama dengan perlakuan akuntansi perpajakan untuk bunga tabungan. Karena penghasilan ini terkena PPh final, maka harus dikoreksi negatif dalam rekonsiliasi fiskal pada akhir tahun. Nanti kita akan belajar mengenai rekonsiliasi fiskal. Berdasarkan untuk jasa giro dan bunga deposito, maka perlakuan akuntansi perpajakannya sama dengan perlakuan perpajakan untuk bunga tabungan. Karena penghasilannya masuk pada PPh final, maka akan dikoreksi negatif. Kita nanti belajar pada rekonsiliasi fiskal itu ada koreksi negatif, ada koreksi positif. Oke, sampai sini dulu. Ibu stop recordnya. Kita lanjutkan nanti untuk PPT